بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Wahsy bin Harb adalah seorang bekas budak kulit hitam dari Ethiopia milik Hindun binti Utbah yang telah membunuh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki julukan singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Dan ia juga berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab saat pertempuran Yamamah pada zaman Khalifah Abu Bakar. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Sahabat beriman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya dengan menonton videonya hingga akhir. Tentunya hanya di channel Rumah Islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Terbunuhnya Hamzah oleh Wahsy. Terbunuhnya Hamzah oleh Wahsy berawal dari kekalahan kaum kafir Quraisy di perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Perasaan dendam seorang wanita, istri pembesar Quraisy Abu Sufyan, yaitu Hindun, banyak saudaranya yang terbunuh di Badar. Ia pun berusaha membalas sakit hati terhadap saudara-saudaranya yang tewas dalam perang tersebut. Maka ia pun berusaha untuk membunuh Hamzah radhiyallahu an dengan menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Wahsy bin Harb dengan dijanjikan imbalan yang besar, yaitu dimerdekakan dari perbudakan. Kemudian Wahsy merencanakan pembunuhan terhadap Hamzah pada saat terjadi perperangan Uhud. Dalam perang itu Wahsy mencari celah dan kesempatan yang baik untuk membunuh Hamzah. Di tengah-tengah perang Uhud, Wahsy terus mengintai gerak-gerik Hamzah setelah menebas leher Sibak bin Abdul Uzza dengan lihainya. Maka pada saat itu pula Wahsy mengambil ancang-ancang dan melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Lalu ia bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wahsy, tetapi tidak berdaya dan akhirnya roboh sebagai syahid. Usai sudah perperangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Sayyidina Hamzah dan mengambil hatinya. Masuk Islamnya Wahsy bin Harb. Kisah Wahsy diriwayatkan oleh Hujatul Islam wa Barakatul Anam al-Imam Qadhi Iyad di dalam kitabnya As-Syifa menukilkan riwayat. Ketika sang pembunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu Wahsy, seorang budak yang memang sengaja membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu di dalam perang Uhud. Di saat perang Uhud itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ditombak dari belakang tubuhnya hingga wafat, dan Wahsy tidak cukup hanya dengan itu. Wahsy membelah dada Sayyidina Hamzah, mengeluarkan jantungnya, memotong hidung, telinga, bibir, dan mencungkil kedua matanya, lantas dibawakan ke Hindun. Di saat Fatah Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah dengan 100.000 muslimin. Wahsy melarikan diri. Ia menjauhkan diri sampai ke pantai. Istrinya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, suamiku mempunyai dosa yang sangat besar. Kalau ia masuk Islam dan bertaubat, apakah suamiku diampuni?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan semua yang terdahulu jika orang mau bertaubat. Masuk Islam, taubat sudah tidak ada lagi dosa." Maka istrinya pun menemui suaminya di pantai. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua yang lalu kalau kau mau bertobat dan masuk Islam." Wahsy berkata pada istrinya, "Kamu tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kamu istri saya?" Maka berkata istrinya, "Tidak, aku sampaikan." "Katakan dulu, mustahil aku diampuni." Maka istrinya pun balik lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, apakah betul semua dosa akan diampuni? Suamiku ketakutan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sudah kusampaikan beberapa waktu yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan apa-apa yang terdahulu." Maka istrinya berkata, "Ya Rasulullah, suamiku adalah Wahsy yang telah membunuh pamanmu, merobek dadanya, mengeluarkan jantungnya, mencungkil kedua matanya, dan memotong bibir, hidung, dan kedua telinganya." Berubah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terdiam dan tidak menjawab, menunduk. Turunlah ayat, "Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa." Rasul menyampaikan kepada para sahabat dan kepada istrinya Wahsy, dan istrinya menyampaikan kepada Wahsy suaminya. Datanglah Wahsy masuk Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kau Wahsy yang telah membunuh pamanku Hamzah bin Abdul Muthalib. Betul, wahai Rasul, aku telah berbuat ini dan itu. Kumaafkan kesalahanmu, namun satu hal, jangan perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku setelah ini." "Kenapa wahai Rasulullah? Bukankah kau sudah memaafkan aku?" "Aku sudah memaafkanmu, tapi kalau aku lihat wajahmu, aku terbayang wajah Hamzah bin Abdul Muthalib yang rusak dihancurkan olehmu saat itu. Aku teringat wajah Hamzah, maka jangan muncul di hadapanku lagi." Wahsy kecewa di dalam hatinya sampai munculnya Musailamah al-Kadzab, musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Nah, ini tombak yang kugunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib akan kugunakan juga untuk membunuh Musailamah al-Kadzab. Barangkali sedikit bisa menebus daripada kesalahanku yang lalu." Lalu Wahsy yang sadar akan kedudukannya menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, semakin hari hatinya semakin cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan semakin hari, hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan baginda Rasulullah SAW. Wahsy bertekad untuk tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahsy benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk memeluk kepada Islam, hingga akhirnya beliau wafat di luar Jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bermanfaat dan menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.